Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritakan film The Villainess yang tayang tahun 2017. Juminten, seorang wanita yang mempunyai masa lalu yang kelam dan tumbuh sebagai pembunuh tanpa ampun di pelatihan brutal di Tiongkok, yang kemudian kembali ke Korea untuk menyembunyikan identitasnya dan mencari kehidupan baru. Namun, kehidupan barunya terganggu oleh dua pria. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan menampilkan sebuah aksi baku hantam yang sedang terjadi di markas para gangster. Siapa yang menyangka bahwa pembunuh bayaran itu adalah seorang wanita cantik dan rupawan bernama Juminten. Namun, sesaat setelah ia menghabisi para gangster, ia pun disergap oleh beberapa anggota kepolisian. Juminten ditangkap dan diserahkan ke unit kejahatan berat. Saat sadar, Juminten mendapati dirinya berada di dalam ruangan. Tak lama kemudian, ia pingsan karena gas yang keluar dari lubang ventilasi di ruangan tersebut. Di sisi lain, beberapa anggota dari organisasi badan intelijen sedang membicarakan tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh Juminten melalui rekaman CCTV. Alih-alih menghukumnya, seorang petinggi dari organisasi memiliki pandangan berbeda. Ia justru berencana merekrut Juminten untuk menjadikannya seorang agen rahasia guna menuntaskan sebuah kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan. Organisasi tersebut dipimpin langsung oleh seorang wanita bernama Mbak Lilis. Ia pun mendatangi Juminten untuk mengutarakan niatnya mengajak Juminten bergabung. Namun, sangat disayangkan, Juminten meminta Mbak Lilis untuk segera membunuhnya. Penolakan ini tampaknya didasari oleh masa lalu Juminten yang terbilang cukup kelam. Ketika masih kecil, Juminten hanya hidup berdua bersama ayahnya. Demi membahagiakan Juminten, sang ayah mencuri sebuah berlian dan menceritakan hasil curiannya kepada sahabatnya, Udin. Udin seolah ikut bahagia mendengar cerita itu, namun di baliknya tersimpan niat busuk. Ketika malam tiba, disertai suara siulan, Udin bersama rekannya mendatangi kediaman ayah Juminten untuk mencuri berlian serta menghabisi ayah Juminten. Kejadian tragis itu disaksikan langsung oleh Juminten yang saat itu bersembunyi di bawah kolong tempat tidurnya. Sesaat setelah kejadian, Juminten ditemukan oleh Udin. Kejadian memilukan yang dialami Juminten tidak berhenti sampai di situ saja. Kali ini, Juminten dijual dan dibawa ke rumah bordil untuk dijadikan pemuas nafsu para pria hidung belang. Lalu, ketika Juminten akan dilecehkan oleh seorang pria tua, takdir pun berkata lain. Tiba-tiba, muncullah seorang pria bernama Romeo. Diketahui bahwa Romeo adalah pemimpin dari sebuah organisasi pembunuh bayaran yang bertujuan untuk menghabisi pria tua tersebut. Tepat di sela-sela kejadian, seorang rekan dari pria tua itu datang dan bermaksud menembak Romeo. Namun, karena pistol si pria tua sebelumnya sempat terjatuh di dekat Juminten, Juminten terlebih dahulu menembak rekan pria tua tersebut. Melihat keberanian Juminten dan merasa telah diselamatkan olehnya, timbullah rasa empati dari Romeo. Kemudian, Romeo membawa Juminten dan melatihnya sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun, latihan yang diberikan jelas bukanlah latihan santai atau sejenisnya. Latihan kali ini terbilang cukup ekstrim. Juminten, yang kala itu masih sangat muda, dihadapkan pada seorang pria dewasa sebagai lawan untuk sebuah tantangan. Merakit senjata api, masing-masing dibekali satu butir peluru untuk menghabisi lawannya. Siapapun yang lebih dulu menyelesaikan tantangan tersebut berhak menembak. Tak hanya merakit senjata api,
Juminten yang telah tumbuh menjadi wanita cantik juga dilatih untuk dapat bertahan di dalam air. Latihan ini cukup membuat Romeo terkejut karena Juminten mampu bertahan lebih lama dari rekan-rekannya yang lain. Setelah beberapa tahun berlalu dan semua pelatihan berhasil ia selesaikan, ia berambisi mencari pembunuh ayahnya. Tepat di depan sebuah rumah tua, Juminten bertemu dengan pembunuh ayahnya, Udin. Namun, siapa sangka ketika Udin terpojok dan masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata itu adalah jebakan yang telah ia persiapkan untuk menangkap Juminten. Saat tertangkap, Udin menyekapnya, lalu mengeluarkan sebuah senjata andalannya, yaitu sebuah martil. Tepat ketika Udin bersiap-siap untuk menghabisi Juminten, Romeo datang menerobos kaca jendela dan Romeo pun beraksi. Tak butuh waktu lama, Romeo pun berhasil melumpuhkan Udin beserta para anak buahnya. Setelah misi penyelamatan yang nyaris menewaskan Juminten, kedekatan mereka berdua semakin becek hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah biar semakin becek. Namun, kebahagiaan Juminten tidak berlangsung lama karena Romeo dinyatakan tewas dengan kondisi wajah hancur berantakan. Menurut pengakuan dari ajudan Romeo, kematian bosnya itu terjadi karena ia mendatangi markas pembunuh ayah Juminten. Saat itu, tanpa pengetahuan Juminten, Romeo diam-diam bertekad membantu Juminten membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Juminten yang mendengar hal tersebut tak kuasa menahan tangisnya. Baginya, Romeo adalah satu-satunya orang yang mencintai dan memahaminya. Hingga akhirnya, kemarahan Juminten meledak. Ia mendatangi markas para gangster seorang diri, lalu membantai habis satu persatu para gangster yang berada di sana. Kejadian itu merupakan adegan yang ada di awal film, yang berujung pada penangkapan Juminten. Dan disinilah ia sekarang berada di hadapan Mbak Lilis. Saat Juminten merasa sudah tak ada lagi keinginan untuk hidup, Mbak Lilis menyampaikan kabar mengejutkan. Ternyata, Juminten saat ini sedang mengandung anak dari mendiang suaminya. Mendengar fakta tersebut, Juminten sontak terdiam. Ia kemudian bertanya kepada Mbak Lilis apa yang diinginkannya. Jelas, Mbak Lilis hanya ingin merekrut Juminten menjadi agen dengan kontrak selama 10 tahun guna membantu organisasi badan intelijen dalam menjalankan misi-misi mereka di masa depan. Setelah kontraknya selesai, Juminten dijanjikan kebebasan untuk menjalani hidup normal layaknya orang biasa. Karena memikirkan masa depan anak yang dikandungnya, Juminten pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Juminten tiba di sebuah fasilitas pelatihan, di mana beberapa wanita lain juga sedang dilatih untuk menjadi agen rahasia. Mereka semua berada di bawah pengawasan petinggi badan intelijen, yaitu Mbak Lilis. Mengingat Juminten sedang mengandung, ia hanya diberikan pelatihan sederhana. Ketika ia memerankan sebuah drama monolog dengan penampilan yang sangat anggun, tiba-tiba air ketubannya pecah, menandakan kelahiran seorang anak perempuan. Beberapa bulan kemudian, kemampuan bertarung Juminten semakin meningkat. Hal ini terlihat ketika salah satu rekan Juminten bernama Iris mencoba menyerangnya. Ia dengan mudah dapat mengalahkan Iris. Sementara itu, beberapa anggota pengawas dari badan intelijen yang memperhatikan Juminten lewat rekaman CCTV dibuat terkesan dengan kemampuannya. Salah satu dari mereka yang bernama Bagong menaruh perasaan cinta terhadap Juminten. Tak hanya jago bertarung, kemampuan menembak Juminten juga jauh melampaui rekan-rekannya. Kelincahan Juminten dalam merakit senjata api pun kembali diuji. Akhirnya, Juminten diberikan sebuah misi untuk mengeksekusi salah satu bos gangster yang telah lama menjadi target badan intelijen.
Misi dimulai dengan Juminten mendatangi kediaman si target secara diam-diam untuk kemudian ia memasuki kamar tempat si target beristirahat. Namun, ketika pintu kamar dibuka, tiba-tiba si target ternyata telah mengetahui kedatangan Juminten lebih dulu. Pertarungan antara mereka pun pecah hingga merenggut nyawa si bos gangster. Mendengar keributan, para anak buah si bos gangster berdatangan dan mengejar Juminten yang saat itu kesulitan melarikan diri. Sesampainya ia di sebuah jembatan, terlihat beberapa anggota polisi memblokade jalan untuk menghentikan laju kendaraan yang ia kendarai. Tanpa pikir panjang, Juminten terpaksa terjun ke dalam sungai bersama kendaraannya. Atas keberhasilan misi tersebut, Juminten pun dibebaskan dari tuntutan. Bahkan, ia juga difasilitasi untuk tinggal di sebuah apartemen. Meskipun demikian, karena masih terikat kontrak dengan Mbak Lilis, Juminten terus diawasi melalui kamera CCTV. Bahkan, Mbak Lilis meminta Bagong untuk terus mengawasi Juminten. Bagong pun lantas menempati kamar yang bersebelahan dengan Juminten. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk terus bisa dekat dengan Juminten. Hingga akhirnya mereka pun berkenalan. Namun, karena pendekatan yang dilakukan oleh Bagong terbilang cukup agresif, Juminten mulai curiga dengan gelagatnya dan segera melaporkan hal tersebut kepada Mbak Lilis. Meskipun telah beberapa kali mendapatkan respons yang kurang menyenangkan dari Juminten, Bagong bukanlah pria yang mudah menyerah. Suatu malam saat hujan mengguyur, tepatnya di sebuah halte bus, Bagong menunggu kepulangan Juminten. Hanya bermodalkan sebuah payung, Bagong berhasil membuat hati Juminten luluh saat itu juga. Hari demi hari, kedekatan mereka pun semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya telepon berdering dan panggilan tersebut berasal dari Mbak Lilis yang meminta Juminten menjalankan sebuah misi. Akibatnya, Bagong gagal bermesraan dengan Juminten karena ia ditinggal pergi. Waduh, padahal baru aja tegang nih si Bagong. Singkat cerita, Juminten tiba di sebuah rumah bordel. Ia tidak sendirian, melainkan misi kali ini ia ditemani oleh rekan satu timnya bernama Minju. Terlihat mereka berdua sedang menyamar menjadi wanita penghibur untuk mengelabui kedua pria dan mengambil data penting yang tersimpan di ponsel mereka. Namun, ketika data berhasil disalin, para pria ini justru menyadari tindakan yang dilakukan oleh Juminten. Mereka pun meminta data tersebut kembali dengan menyandera rekan Juminten, yaitu Minju. Merasa tak punya pilihan lain, Juminten pun lantas menunjukkan keterampilan bertarungnya. Namun, nasib malang menimpa Minju yang harus mengalami luka tusuk pada bagian lehernya. Setelah Juminten berhasil membantai kedua pria itu, ia bergegas membawa Minju keluar dari tempat tersebut untuk segera menemui Mbak Lilis yang sedang menunggu kedatangan mereka. Akan tetapi, sesampainya di sana, nyawa Minju tak lagi dapat tertolong hingga akhirnya ia tewas akibat kehilangan banyak darah. Adegan kemudian berpindah kembali memperlihatkan para anggota dari Badan Intelijen. Kali ini mereka menganalisis data yang telah didapatkan oleh Juminten sebelumnya. Dari data itu, mereka menemukan pelaku yang cukup berpengaruh di dunia kriminal. Pelaku kali ini bekerja pada sebuah organisasi pembunuh bayaran. Jadi, untuk membersihkan masalah tersebut, mereka kemudian menunjuk seorang agen yang keahlian dan kemampuannya tidak diragukan lagi. Orang itu jelas adalah Juminten. Sampai pada akhirnya Juminten dan Bagong menikah. Tepat di hari pernikahan itu, Mbak Lilis memberikan sebuah misi untuk menembak seorang kepala dari organisasi pembunuh bayaran. Dengan senjata yang telah dipersiapkan, Juminten pun bergegas untuk menjalankan misinya. Namun, ketika ia membidik sang target, alangkah terkejutnya Juminten bahwa ternyata target kali ini adalah Romeo, mantan suaminya sendiri yang dikira telah lama tewas.
Oleh karena itu, misi kali ini gagal untuk ia selesaikan. Setelah penembakan yang terjadi sebelumnya, Romeo pun pergi untuk menyelidiki tempat-tempat yang ia rasa curigai. Ia juga mendatangi tempat di mana acara pernikahan Bagong dan Juminten digelar. Setelah diselidiki, Romeo mendapati sebuah informasi bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai tersebut diisi dengan para tamu bayaran. Hal itu jelas menimbulkan sebuah kecurigaan. Meskipun Juminten sempat menjalani operasi plastik pada sebagian wajahnya, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Romeo seakan-akan mengenali wanita tersebut. Tak ingin membuat dugaan yang simpang siur, Romeo lantas mengikuti Juminten yang sedang makan malam bersama suaminya saat ini. Ketika Bagong pergi meninggalkan Juminten untuk mengangkat telepon, disitulah Romeo datang sambil menodongkan pistol ke arah Juminten. 지금의 남편보다 곧 남편이 돌아올 거예요. Kemunculan Romeo jelas membuat Juminten terkejut dan terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Dengan menahan rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap Romeo, Juminten pun menceritakan semua tentang apa yang ia rasakan pasca kepergiannya, termasuk kesepian yang melanda akibat tak ada lagi sentuhan mesra di malam hari. Setelah mengetahui bahwa Juminten adalah benar-benar mantan istrinya yang dulu, Romeo pun pergi meninggalkan Juminten yang kala itu tak kuasa menahan air matanya. Di sisi lain, seorang ajudan Romeo yang tengah membuntuti Bagong tanpa sengaja mendengar percakapan antara Bagong dan Mbak Lilis yang kemudian ia rekam. Dari isi percakapan itu, terdapat sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata tujuan dari pernikahan yang digelar tempo hari tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah misi untuk dapat mengeksekusi Romeo. 넌 타겟을 만났어. Isi rekaman dari percakapan itu pun dikirim ke Juminten melalui sebuah bunga yang diselipkan nama Romeo di dalamnya. Ketika Juminten mendengarnya, ia tak menyangka atas perbuatan Bagong dan Mbak Lilis kepadanya. Akhirnya, sebagai bentuk rasa kekecewaannya terhadap organisasi badan intelijen, Juminten membocorkan misi rahasia mereka kepada Romeo dan mengatakan bahwa akan ada seorang agen yang akan menangkapnya. Berdasarkan bocoran yang telah dilontarkan oleh Juminten, para anak buah Romeo berhasil menangkap agen tersebut. 움직이지 마. Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Juminten, Mbak Lilis lantas menangkapnya. Dan kemudian Mbak Lilis pun mempertanyakan tindakan yang telah dilakukan oleh Juminten. Mbak Lilis ternyata telah melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Romeo adalah mantan suami Juminten. Juminten kemudian meluapkan kekesalannya atas kebohongan yang telah dilakukan oleh Mbak Lilis. 락지 새끼랑 결혼하겠다고 찾아왔을 때 Namun, Mbak Lilis membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa Bagong benar-benar tulus mencintai Juminten. Karena isi rekaman yang telah Juminten dengar sebelumnya, ia jelas tidak lagi percaya dengan perkataan Mbak Lilis. Juminten merasa bahwa ia telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, Mbak Lilis berencana melakukan pertukaran dengan Romeo, di mana Mbak Lilis akan menyerahkan Juminten kepada Romeo demi menyelamatkan Iris. Sedangkan Bagong diminta untuk menjaga buah hati Juminten. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Mbak Lilis pergi untuk menyerahkan Juminten kepada Romeo. Di tengah perjalanan, seorang pengendara motor dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ke rombongan. Tanpa mereka sadari, ternyata orang itu adalah Romeo. Juminten yang merasa telah diselamatkan oleh Romeo tampak sangat senang. Ia kemudian pergi karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Tepat di depan apartemen tempat Juminten tinggal, tiba-tiba entah apa yang dirasakan oleh Juminten atas insiden ini, namun ia mengira bahwa kejadian ini disebabkan oleh Mbak Lilis. 우리를 세상에서 지워버린다는 게 예전에 보이는 것만 믿는구나. 누가 이런 짓을 하는 건데! Akan tetapi, hal mencengangkan pun terjadi. Ketika Juminten datang menemui Mbak Lilis untuk meminta penjelasan, Mbak Lilis memutar rekaman CCTV yang terjadi di kediaman Juminten. 지 애비 죽인 놈들 지 손으로 죽이겠다는 년을? 스키한테 꼭 그렇게까지 해야겠어?
예수께 딸내미까지 죽이게 생겼잖아. Terlihat jelas bahwa kematian Bagong dan anaknya disebabkan oleh anak buah Romeo. Mengetahui semua kebenaran dan fakta yang telah terjadi, Juminten kemudian berniat untuk membalas dendam dan menghabisi Romeo. Lali Juminten mengintai dan mengamati situasi di markas besar Romeo, kemudian menerobos masuk ke dalam markas dengan menggunakan sebuah mobil yang membuat semua anak buahnya, termasuk ajudan dan si Romeo, terkejut. Ia lalu menghabisi semua anak buah Romeo. Akhirnya, Juminten bertemu dengan Romeo yang telah menunggunya. Romeo mengeluarkan sebuah senjata tajam andalannya. Dengan segala bentuk kehormatan, Juminten pun mengeluarkan 2 buah pisau dapur yang biasa digunakan untuk mengiris bawang. Tak lama kemudian terdengar suara sirene polisi yang membuat Romeo beserta anak buahnya melarikan diri dengan menggunakan sebuah bus. Di tengah pelarian mereka, dari arah belakang terlihat Juminten menyusul dengan menggunakan sebuah mobil. Ia pun menerobos masuk ke dalam bus. Juminten menghabisi mereka semua hingga bus yang melaju kencang pun terbalik akibat aksinya. Setelah insiden tersebut, Juminten segera menghampiri Romeo yang sudah tak lagi berdaya. Namun, tampaknya Juminten ragu dan tak berniat untuk menghabisi Romeo. Akan tetapi, ketika Romeo bersiul, dapat disimpulkan bahwa Romeo adalah orang kedua yang telah membunuh ayah Juminten. Ditambah lagi, senjata yang digunakannya sama persis dengan senjata yang digunakan saat sang ayah tewas terbunuh. Dengan amarah yang meluap-luap, Juminten lantas mengayunkan kapak yang dipegangnya. Dan film pun berakhir dengan sangat-sangat membrutalkan. Segitu dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recap selanjutnya.